kembali lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Ningtyas. Dan saya Alvan Asyafa. Kita sudah punya sejumlah berita yang unik, menarik, dan viral. Tentu saja semuanya bisa Anda tonton di kanal YouTube kami, National TV Official. Nah, 10 berita sudah kita siapkan ya. Pastinya dong, ya pastinya udah terunik, terviral ya, paling menarik dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Ada juga loh dari beberapa berita yang hadir nanti itu yang sudah diunggah sekitar bulan kemarin. Bisa ya. Bisa jadi. Tapi karena ini memang ini viral. Nah, ini dia. Jadi memang ada 10 berita pemirsa dan satu diantaranya adalah, sebentar ya, saya tanya dulu nih. Ini kalau kita ngomong tentang Pancasila, apa sih yang paling sulit dari 5 butir Pancasila itu? Karena kayaknya kita sudah dibelajarin dari TK ya, kayaknya nggak sulit-sulit banget ya. Nah itu artinya kita harus bisa dan hafal dengan Pancasila termasuk bagaimana menghayatinya kan ya. Betul. Nah seperti berita yang pertama ini yaitu sebuah berita yang sangat viral di kanal YouTube National TV Official di mana di sini tentang tak hafal Pancasila, Ketua DPRD Lumajang mengundurkan diri. Wah ini sih gimana ya? Karena cuma 5 butir ya. Iya, 5 butir tapi satu saja nggak asal. Dalam arti dalam 5 ini ada satu yang tidak hafal. Jadi kalau penasaran seperti apa, yuk kita cek. Ini dia videonya. Dengan hati yang sangat menyesal, mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Anang Ahmad Saifuddin yang selama ini menjabat sebagai Ketua DPRD Lumajang, Jawa Timur secara mengagetkan menyatakan pengunduran diri. Hal tersebut disampaikan dalam sidang rapat paripurna pembahasan APBD Lumajang tahun 2023. Ia pun dengan tegas membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPRD Lumajang. Peristiwa mencengangkan itu terjadi pasca digelarnya demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI terkait kenaikan harga BBM. Pada saat itu, Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Saifuddin dan juga Wakil Ketua DPRD Lumajang Oktavian diajak mahasiswa untuk bersama membacakan Pancasila. Namun saat bersama-sama bersuara pada sila keempat, Ketua DPRD tersebut tak dapat melanjutkan dan terhenti lantaran tak hafal. Dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Video Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Saifuddin tak hafal Pancasila pun viral di media sosial. Dalam acara sidang, Anang Ahmad Saifuddin sangat menyesal dan resmi mundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Lumajang. Keputusan itu dibuat untuk menjaga marwah DPRD Lumajang. Dia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang yang menjabat sebagai pemimpin. Keputusan Anang mundur dari jabatan membuat raut wajah 36 anggota dewan yang hadir di ruang paripurna terlihat tercengang, termasuk Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Nah dari tayangan video tadi, kita harus tahu betapa pentingnya untuk memberikan pelajaran kepada anak untuk mendidik mereka tahulah tentang Pancasila. Karena di beberapa platform medsos itu ada juga ternyata ketika kita mendengarkan anak itu nggak tahu arti lambang dari butir Pancasila itu ya. Seperti ketika rantai emas itu dibilang apa gitu. Rantai apa, kalungnya mama. Kemudian ketika lihat pohon beringin katanya itu pohon hantu. Nah yang ini benar-benar juga hal yang sebenarnya sangat miris juga ya, di mana ada Ketua DPRD di Lumajang yang tidak hafal salah satu butir dalam Pancasila itu. Penasaran tepatnya butir keberapa? Butir keempat. Lebih tepatnya, butir keempat. Nah tapi ini kalau kita membahas tentang Pancasila yang dimana ini sangat penting dan pastinya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, yuk kita mulai mengajari anak-anak sejak dini untuk bisa atau bahkan menghafalkan butir-butir Pancasila dan bahkan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang sudah diberitakan pada video berikut itu. Hal itu terjadi ketika sedang ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, di mana ketika mereka sedang melakukan demo, mereka juga mengajak Ketua DPRD sekaligus wakilnya untuk melantunkan Pancasila secara bersama-sama. Ketika yang pertama, kedua, ketiga, semuanya lancar. Tapi sayangnya ketika melantunkan yang keempat mengalami kendala dan Ketua DPRD Lumajang ini tidak hafal dengan butir yang keempat ini. Mirs ya, wakil rakyat nih. Kalau kita ngomongin wakil rakyat, otomatis kan step by step-nya nih, arah-arahannya kan pasti sudah sangat detail ya. Bahkan untuk menjadi seorang wakil rakyat itu tidak mudah. Nah, tapi mungkin ada sedikit kecolongan karena tidak hafal butir-butir Pancasila. Nah, karena menyadari akan hal itu, Ketua DPRD Lumajang ini akhirnya memilih untuk mengundurkan diri karena merasa tidak hafal dengan
sila keempat itu. Itu dilakukan karena untuk menghormati marwah DPRD, sekaligus beliau ini berharap supaya hal seperti ini tidak terjadi pada pemimpin-pemimpin yang lain, karena sangat penting bagaimana memberikan contoh yang baik, sekaligus memberikan tauladan bagi rakyatnya. Betul sekali. Nah, ini juga jadi satu catatan tersendiri nih, Afan. Berarti sejak dini kita tuh sudah harus ada yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Karena ini penting sekali mengingat supaya kita menjadi pribadi yang sopan dan kemudian juga tahu sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini kira-kira di antara pemirsa ini ya, ada nggak sih yang nggak hafal dengan Pancasila mulai sila pertama sampai dengan sila kelima? Wah, ini nih. Kayaknya nanti setelah ada video ini langsung hafalan ya. Langsung hafalan ya? Tapi nggak hanya sekedar menghafal saja, namun juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Itu yang terpenting ya. Jadi kita harus benar-benar menghafalkan sekaligus menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan bergeser ke berita selanjutnya nih, Afan. Kalau tadi kita sudah ngobrol soal Pancasila, nah ini beda lagi. Mungkin ini salah satu oknum atau salah satu orang yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran dalam butir Pancasila. Waduh, kali ini tentang apa? Tentang apa? Nah, ini aksi yang tidak terpuji. Jadi ini aksinya adalah mencuri di masjid. Wah, ini toa dan kotak amal masjid jadi sasaran aksi pencurian yang terjadi di Kabupaten Jember. Seperti apa? Ini dia videonya. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid Al-Hidayah, Desa Glagawero, Panti, Jember, Jawa Timur. Aksi pencurian itu pun terekam CCTV, sedangkan untuk modusnya awalnya pelaku melakukan survei lokasi. Setelah melihat kondisi aman dan sepi, ia pun lalu menggasak uang kotak amal. Detik-detik pencurian sejumlah uang dalam kotak amal di masjid tersebut juga terekam CCTV. Diketahui pelaku pencuri kotak amal itu memiliki ciri-ciri rambut gondrong, mengenakan hoodie warna hitam, dan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro. Dalam melancarkan aksinya, pelaku juga membawa alat bantu berupa obeng yang digunakan untuk mencongkel kunci kotak amal. Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari dan tak ada satupun warga yang mengetahui aksi pelaku tersebut. Pengurus masjid pun menyebut jika gerbang serta pintu masjid sengaja dibuka dan tidak pernah ditutup. Sementara itu, kasus pencurian tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Berbekal bukti rekaman CCTV masjid, unit Reskrim Polsek Panti telah menemukan identitas pelaku, namun hingga kini pelaku diketahui melarikan diri. Diduga, masjid tersebut kerap menjadi sasaran pelaku pencurian, karena beberapa waktu lalu juga sempat satu unit toa raib digondol maling. Dari Jember, Jawa Timur, Izam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, kalau ngelihat tadi miris ya, masjid yang harusnya jadi tempat untuk beribadah, tapi justru menjadi sasaran untuk melakukan aksi pencurian. Nah, kalau kita lihat memang dari berita yang sudah kita tonton bersama, memang masjid ini sudah jadi sasaran aksi pencurian selama beberapa kali, yang akhirnya memang harus ada pengamanan lebih ketat, seperti contohnya harus ada CCTV di dalam masjid tersebut. Nah, ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya adanya kamera pengawas atau CCTV, karena dari kamera CCTV ini juga akhirnya pelaku berhasil diketahui. Dan pelaku sendiri memang melakukan aksinya seorang diri, itu pun dengan cara melakukan survei terlebih dahulu, melihat situasi kanan, kiri ada orang ataukah tidak. Nah, begitu dirasa sepi dan tidak ada orang yang berseliweran di situ, pelaku pun akhirnya melancarkan aksinya dengan mengambil isi dalam kotak amal tersebut, termasuk mengambil toa yang ada di dalam masjid itu. Tapi nih, kalau ngomong-ngomong ya, Afan ya, kalau membahas soal toa, biasanya apa sih yang ada di pikiran kita soal toa masjid dan kotak amal? Kalau toa masjid biasanya itu digunakan sebagai pengeras suara untuk mengingatkan kita supaya beribadah. Betul. Kemudian kalau kotak amal sudah pasti untuk mari kita beramal, yang ujungnya juga akan digunakan untuk ibadah, untuk pembangunan, untuk kegiatan santunan, dan lain-lain. Dan kalau ternyata terjadi hal seperti ini, sungguh sangat miris. Apalagi diketahui kan ya, ternyata aksi ini tidak sekali terjadi, bahkan berkali-kali, dan masjid ini sering menjadi sasaran dari aksi pencuri itu. Wah, berarti memang ini sesuatu yang sangat tidak terpuji, dan semoga saja memang pelaku bisa segera ditangkap karena masih dalam proses pencarian oleh pihak polisi yang berada di daerah Glagahrejo, Glagahwero, iya, Panti, Glagahwero, Jember. Panti, Jember ya. Mohon maaf, maksud saya begitu. Memang pelaku ini untuk melancarkan aksinya menggunakan obeng. Jadi obeng itu digunakan untuk mencongkel apa itu?
kuncinya. Kunci kotak amal. Kuncinya iya, kemudian setelah dibuka baru diambil uangnya. Ya beruntung ada kamera CCTV yang akhirnya di mana pelaku dari identitas pelakunya tersebut bisa diketahui dan akhirnya polisi sedang melakukan pemburuan supaya pelaku segera dapat ditangkap untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Betul sekali, karena kalau kita melihat harusnya memang di tempat beribadah kita memperbanyak amal. Nah, kita juga bisa melakukan ibadah, berbagai macam ibadah ya, salah satunya seperti salat dan juga beramal, karena sudah disediakan kotak amal juga, dan toa harusnya kita sebagai bentuk pengingat ya. Pengingat, bukan selalu mengingatkan kita waktunya untuk melakukan ibadah. Betul sekali, tapi justru dilakukan aksi pencurian nih. Apakah memang nanti toanya akan dijual? Nah, Kotak amalnya dijual, lalu ada yang ada di dalamnya diambil. mudah-mudahan toanya itu ada ID-nya ya, kayak habis sekarang ada emailnya gitu kan ya. Jadi bisa diketahui keberadaan dari toa ini ya. Bisa Dan, ya, ditaruh nanti bisa email atau diusut. chipset gitu ya, Iya. biar ketahuan nih, ini lokasinya ada di mana nih kotak amalnya. Baik, kita masih punya banyak lagi berita yang unik, menarik, dan viral. Tentu saja tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Kalau tadi kita sudah membahas tentang berita-berita unik, menarik, dan juga viral, tapi kali ini masih sama, cuman ada di beberapa kota yang berbeda. Dari kota yang berbeda karena memang ada beberapa kota mulai dari Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan juga Lumajang. Kali ini datang dari Banyuwangi saja. Maksudnya berwisata, tetapi yang terjadi adalah petaka di mana ada sebuah mobil travel bison terjun bebas ke sungai. Dan hal ini mengakibatkan kecelakaan yang diduga karena sopirnya mengantuk. Jadi laka tunggal ya. Laka tunggal. Jadi selengkapnya, ini dia beritanya. Satu unit mobil travel mengalami kecelakaan tunggal di Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam peristiwa itu, mobil bison berwarna biru tersebut terjun bebas ke dalam saluran irigasi sedalam 5 meter. Kecelakaan tunggal itu diduga akibat sopir mengantuk dan hilang kesadaran saat mengemudikan kendaraan. Sebelumnya, mobil bison bernomor polisi DK7004SY yang disopiri Muhammad Huma Maulana Mubarok bersama dengan 6 orang yang 2 diantaranya merupakan turis asing, melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir travel bison tiba-tiba mengantuk sehingga mobil yang dikendarai oleng ke kiri. Lantaran hilang kesadaran, mobil keluar dari jalur dan terjun bebas ke dalam jurang saluran irigasi sedalam 5 meter. Saat ini pihak kepolisian melakukan proses evakuasi pengangkatan bangkai mobil travel tersebut. Akibat kecelakaan tunggal itu, mobil mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan untuk estimasi kerugian material mencapai 10 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Dengan adanya peristiwa ini lagi-lagi menjadi catatan buat kita bahwa kalau kita lelah dalam arti fisiknya itu udah nggak seprima biasanya, kalau untuk melakukan perjalanan jauh satu hal yang perlu diterapkan. Kalau ngantuk, lebih baik Anda beristirahat. Kenapa? Penting ya, karena untuk menjaga keselamatan kita selama dalam perjalanan. Apalagi kalau kita melihat ya, menjadi seorang sopir itu nyatanya tidak mudah lah, Van. Tidak hanya sekedar harus mengendarai, namun juga harus mempunyai tanggung jawab kepada para penumpangnya yang sedang dibawa dalam proses perjalanan. Nah, jika demikian, maka siapapun yang menjadi sopir maka harus menjaga kondisi fisik, kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan seperti minum vitamin. Kemudian jika merasa istirahat atau capek, nah jika ingin istirahat maka setidaknya minggir dulu nih. Kita tidur dulu sekitar 5-10 menit lalu bisa melanjutkan perjalanan supaya tidak terjadi seperti video yang sudah diberitakan tadi. Kalau sudah mengantuk begini, akhirnya yang menjadi korban adalah orang banyak ya. Jadi bukan hanya sang sopir sendiri yang terancam keselamatan atau nyawanya, tetapi juga penumpang yang dibawanya. Nah, dalam peristiwa ini ada 6 orang yang menjadi penumpang, bahkan 2 diantaranya adalah warga negara asing yang notabene mereka ini maksudnya datang adalah untuk berwisata. Tetapi kalau akhirnya mereka mengalami kecelakaan, nah ini menjadi catatan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kondisi prima ketika kita sedang banyak aktivitas. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam laka tunggal ini. Tapi setidaknya bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Dengan mengetahui berita seperti ini, setidaknya kita menjadi lebih aware, kita bisa menjadi lebih perhatian khususnya untuk para sopir nih. Kalau misalkan mengantuk, harus minggir dulu. Kalau misalkan kondisi fisiknya nggak enak,
lebih baik jangan bekerja dulu. Nah, itu dia. Ini kalau kita misalnya berwisata kemanapun ya, kan ada itu tempat-tempat istirahat atau rest area kan ya, rest area di beberapa titik. Nah, ini pentingnya kita untuk bisa memanfaatkan hal itu supaya kita juga terjaga keselamatannya. Jadi nggak usah memburu waktu kalau taruhannya adalah nyawa. Jadi prioritas adalah kesehatan, kebugaran, supaya sopir selamat, penumpang juga ikut selamat. Jadi selain kesehatan juga ada keselamatan ya yang harus dijaga, karena memang biasanya nih ada beberapa sopir nih yang ngawur nih Afan. Jadi memang posisinya sopir ini harus menjaga kecepatan pula supaya memang kondisinya ini dalam berkendara bisa aman dan juga nyaman. Jangan sampai kembali terjadi ketika Anda mengantuk nekat nyopir atau nekat nyetir, yang ujung-ujungnya adalah ketika sedang mengendarai kendaraan Anda tertidur dan tidak bisa mengontrol kendaraan Anda. Nyawa sangat berharga. Dan itu menjadi taruhannya. Iya. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang laka tunggal yang terjadi di Banyuwangi. Nah, ini juga masih terjadi namun di Kabupaten Bondowoso terkait adanya aksi pencurian, yakni pelaku yang membobol rumah poluan. Wah, ini anggota keamanan ya, poluan dicuri. Disatroni maling. Disatroni maling. Wah, kenapa ya? Kok bisa gitu loh? Bagaimana kalau selengkapnya kita lihat tayangan beritanya berikut ini. Aparat Polres Bondowoso berhasil membekuk pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat yang telah membobol rumah anggota polisi. Pelaku curat yang diamankan berinisial SD, 32 tahun, warga desa Prajikan Kidul, Prajikan Bondowoso, Jawa Timur. Maling ini ditangkap lantaran terbukti telah membobol rumah anggota polisi wanita bernama Marinda yang berlokasi di Tamanan Bondowoso. Atas aksi tersebut, korban kehilangan beberapa barang elektronik, diantaranya 2 unit televisi, 1 unit laptop, jam tangan, serta uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Pelaku SD mengaku beraksi bersama 2 orang rekannya yang saat ini masih buron dan berstatus DPO. Komplotan surat ini melancarkan aksinya dengan memanjat pagar belakang rumah korban dan masuk dengan cara mencongkel jendela. Para pelaku beraksi saat mengetahui rumah dalam keadaan kosong. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian materi senilai 40 juta rupiah. Sementara rekan pelaku SD yang berperan sebagai eksekutor saat ini masih dalam pengejaran polisi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih terus melakukan pengembangan kasus karena beberapa barang hasil curian telah dijual oleh pelaku. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Kayaknya satu kata sih buat pencurinya, berani gitu loh. Kok bisa ya bisa menyatroni poluan? Ya, rumah poluan lebih tepatnya. Atau jangan-jangan karena merasa kenal dengan poluannya terus berani melakukan pencurian gitu. Atau mungkin ada rasa suka mungkin ya sama poluannya. Kan yang dicuri bukan hatinya, tetapi barangnya ya. Nah, kalau dicuri hatinya lain lagi ceritanya. Pasti akan diajak kencan dan dinner kan. Wah, itu beda cerita ya. Tapi kalau kali ini memang beritanya terjadi di Bondowoso lebih tepatnya. Namun ternyata Afan ya, setelah kita lihat memang pelakunya bisa ditangkap. Namun kerugiannya cukup besar nih pemirsa, hingga mencapai 40 juta rupiah. Yang dimana ada kehilangan beberapa barang dan juga uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Pelaku ini melakukan aksinya dengan melewati bagian belakang rumah, kemudian mencongkel jendela dari rumah poluan tersebut. Ini juga terbilang aksi yang cukup nekat karena dari total sekitar 40 juta rupiah kerugian yang dialami oleh poluan ini, diantaranya adalah berisi 1 unit laptop, kemudian 2 unit televisi, dan juga jam tangan termasuk uang tunai yang jumlahnya sangat banyak, mencapai 25 juta rupiah. Tapi untungnya memang pelakunya bisa ketangkap ya, Van ya. Jadi sesuai dengan undang-undang yakni pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, maka pelaku ini akan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nah, ini bisa jadi efek jera pastinya untuk para pelaku, bahkan kalau bisa jangan ada pencurian lagi ya. Takut nih rasanya. Bayangin gak sih gimana ekspresi dari pencuri itu ketika bertemu dengan poluannya? Wah. Apa mungkin dia minta maaf atau bagaimana ya? 7 tahun masuk dalam penjara ya, itu kalau kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari banyak yang bisa kita lakukan, hal-hal baik, hal-hal positif.
Atau apakah dampak pencurian yang sekarang semakin marak ini adalah dampak dari pandemi kemarin? Atau krisis Kemudian, ekonomi ya. nah karena ekonomi yang sekarang di mana banyak sekali kebutuhan yang harganya ugal-ugalan naik drastis, meningkat termasuk harga BBM yang berimbas pada bahan pokok yang ada di sekitar kita. Dan juga sektor-sektor lainnya pastinya. Namun kalau kita membahas seputar kenaikan harga, efek yang akhirnya bisa membuat adanya aksi pencurian, nah sebaiknya ini jangan ditiru ya, karena masih ada cara-cara lain, kita masih bisa mengerjakan hal-hal baik lainnya, termasuk bekerja yang wajar dan tidak melakukan aksi pencurian yang dimana ini merugikan banyak pihak, dan apabila sudah ketahuan, nah bisa langsung masuk ke sel, dan ini juga tidak main-main, hingga sampai 7 tahun, bahkan bisa sampai belasan tahun tergantung dari apa aksi pencuriannya. Nah, dari 7 tahun penjara yang akan diterima oleh pelaku, kita akan bergeser ke berita yang lain. Tapi coba bertanya tentang apa ini? Apa nih? Masih pencurian juga? Pencurian lagi? Iya, lagi-lagi tentang aksi pencurian. Tapi kayaknya kita dari minggu-minggu kemarin ya. Kenapa? Dari minggu-minggu kemarin kita bahasnya pencurian terus ya. Karena memang ini lagi meningkat sekali di beberapa daerah. Itu dia. Kalau tadi itu terjadi di daerah Bondowoso, kali ini di Lumajang, di mana ada pemuda dihajar massa karena kepergok curi sepeda motor. Wah, kalau ini sih sebenarnya nggak boleh ya melakukan Nggak aksi boleh, seperti pencurian ini. nggak boleh ya. Penasaran Nyurinya beritanya nggak ya? boleh. Nah, termasuk hajar massa nih. Nah, ini juga sebenarnya. Dibogem ya? Wah, dibogem. Waduh, kayak gimana ya? Kalau gitu langsung aja kita lihat ini dia. Aksi yang dilakukan Didik Purwanto, warga desa Gedangmas, Randu Agung, Lumajang, babak belur dihajar massa. Sebelumnya, pelaku diketahui kepergok mencuri sepeda motor milik warga. Pelaku kepergok warga saat melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik Sukamto, warga desa Tegal Ciut, Kelaka, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram dan kesal dengan aksi pencurian yang dilakukan pelaku langsung menghadiahinya dengan bogem mentah. Puluhan warga yang ada di lokasi kejadian juga langsung mengeroyok pelaku hingga babak belur. Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Dewa Pudo Eka Darmawan mengatakan pelaku yang terpergok melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor jenis roda 2 sempat dihajar massa. Beruntung, beberapa saat kemudian polisi datang dan langsung mengamankan pelaku ke Polsek Kelaka. Sebelumnya diketahui, pelaku melakukan aksinya bersama seorang rekannya. Lantaran terpergok warga, pelaku pun tertangkap tangan, sedangkan satu pelaku lainnya kabur meninggalkan lokasi kejadian. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang kabur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Pelaku ini sebenarnya bukan satu orang ya, tapi 2 orang pelaku yang mencoba mengambil sepeda motor. Tapi sayangnya ketika pelaku sedang beraksi, kemudian diketahui massa dan diterai maling. Satu berhasil ditangkap dan satunya lagi kabur. Ya udah. Ikut geram rasanya ya, lihat videonya tadi, lihat beritanya nih, ikut geram karena memang kalau sudah terjadi pencurian motor seperti ini, nah ini sering terjadi di beberapa kota, bahkan mungkin hampir di seluruh kota di Indonesia ya. Cuman memang kalau sudah begini, ini yang rasanya paling geram itu salah satunya adalah masyarakat sekitarnya juga, supaya tidak terjadi lagi di wilayah tersebut. Tapi ini sangat disayangkan ya, saya jadi ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh. Tapi ternyata hal itu tidak berlaku dalam aksi pencurian maling ini ya. Ketika tahu temannya tertangkap, malah dia kabur dan tidak lagi peduli dengan temannya. Waduh. Berarti ini nggak bestie nih. Nggak bestie ya. Memang kalau maling itu ada bestie ya? Kan ini kan sudah bekerja sama, sudah berkomplot, jadi harusnya sih ya ada bestie, ada pertemanan di situ, gitu ya? karena sudah ada kerjasama nih, udah ada planning, sudah ada perencanaan ya. Nah nanti mungkin yang belum direncanakan tuh satu, Afan. Nanti kalau ketahuan siapa nih yang... Memang ada pencuri mempunyai planning, nanti kita ketangkap, kan nggak ada ya? Ya tapi kan pastinya kan kita harus siap-siap ya, karena memang ini adalah kejadian yang sebenarnya aksi-aksi pencurian ini kan sama sekali tidak diperbolehkan di negara manapun. Ya memang sangat disayangkan ya, akhirnya terjadi hal seperti ini, dan masyarakat pun juga wajar lah ya melihat hal seperti ini. Geram itu pasti, kesal itu pasti, karena untuk bisa beli sebuah sepeda motor bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah otomatis perlu perjuangan yang lebih ya. Beda dengan masyarakat yang menengah ke atas. Jadi begitu ada aksi pencurian, udah warga pun akhirnya geram dan langsung melakukan aksi pembogeman, dan beruntung saja nyawa si pelaku masih terselamatkan, dan akhirnya pelaku pun
digelandang ke Polsek setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau kita membahas soal kemanusiaan ya, pastinya kita kasihan melihat berita yang tadi, yang satunya sudah diajar masa, tapi yang satunya nih, nah ini juga masih dalam DPO ya, masih dalam pencarian, ya semoga saja cepat ditemukan dan kemudian juga mendapatkan hukuman yang sesuai yang sudah diatur dalam negara kita. Dan nanti bisa ketemu lagi di sel yang sama ya. Tapi ingat ya, kalau ada masalah jangan lagi merencanakan untuk melakukan aksi pencurian bersama-sama lagi. Betul. Saatnya mungkin bisa bertaubat ya, jangan justru malah dendam nih. Evaluasi ya. Evaluasi diri. Evaluasi diri. Baik, kita masih punya sejumlah berita menarik lainnya. Semuanya ada di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Saya Fana Syafa Dan saya Sasmita Ningtyas. Kita punya stok berita yang melimpah ya. Betul, walaupun 10 tadi kita sekali. udah dapat 5 berita kan ya. Dan kebanyakan tentang pencurian nih. 2 berita terakhir setidaknya ya, ada pencurian. Kali ini apakah pencurian lagi? Nah ini nih, kayaknya sama sih Evan ya. Sama. Masih dengan pencurian, namun ini terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang dimana ini ada sales gasak rokok dan barang di toko. Wah, sales loh. Sales ini kan biasanya memberikan barang ke toko ya, menyuplai barang di toko. Ini malah mencuri, gimana ceritanya ya? Atau jangan-jangan barang yang disuplai kemudian diberikanlah, diambil lagi oleh salesnya. Tapi kalau penasaran kita lihat video lengkapnya berikut ini. Seperti inilah detik-detik seorang sales berjenis kelamin pria saat melakukan aksi pencurian rokok dan barang toko. Aksi pencurian itu terjadi di salah satu toko kelontong Buluhan Jember, Jawa Timur. Pelaku tak menyadari jika aksinya tersebut terekam kamera pengawas yang berada di dalam toko tersebut. Pelaku beraksi saat penjaga toko sedang berada di kamar mandi dan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan langsung bawa kabur makanan ringan dan 2 selop rokok. Sebelumnya, pemilik toko sebenarnya sudah curiga dengan gerak-gerik aksi pelaku. Waktu itu kebetulan istri saya ke belakang. Habis itu yang kerja itu katanya kebelet pipis, jadi ke belakang juga. Nah, si pelaku itu tidak tahu kalau saya di sebelah ruangan sana, saya mengamati. Berhubung ada seperti bayangan hitam di dekat rokok, terus saya curiga. Habis itu saya lihat CCTV, kita undur ke belakang 5 menit. Ternyata di situ dia itu kelihatan sudah mengambil rokok 3 pres Surya. Mengantisipasi kejadian agar tak terulang kembali serta memberikan efek jera kepada pelaku, unit Reskrim Polsek Buluhan mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Sementara itu, beberapa kali toko ini pernah menjadi sasaran pelaku pencurian. Diduga, pencuri juga melakukan aksi serupa di beberapa toko sehingga membuat resah masyarakat sekitar. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, satu pesan ya, boleh kali ya? Pak, Thomas, kalau misalkan lapar, bilang aja pasti dikasih kok. Nggak usah harus mencuri ya, ini mencuri makanan ringan loh. Salah satunya, dan ditambah rokok gitu kan. Kalau mau rokok langsung beli aja gitu loh. Dan ini lumayan banyak sih rokoknya yang dicuri ya. Kalau untuk makanan ringan banyak di tas saya tiap kerja itu bawa kok makanan ringan. Biasanya juga dikasih nih yang ini. Ya, tapi sangat disayangkan ya, seperti yang kita ketahui kalau sales itu biasanya tugasnya adalah datang ke konsumen, kemudian mencatat barang yang dibutuhkan, kemudian di list, baru setelah itu barangnya akan dikirim. Tapi sangat disayangkan ternyata sales ini benar-benar berbeda karena mengambil barang yang seharusnya barang yang disuplai. Dan dalam hal ini memang salesnya mencuri beberapa jenis barang, diantaranya adalah rokok dan juga makanan ringan atau snack. Mungkin kalau anak-anak bisa dimaklumi ya snack, tapi kalau untuk orang dewasa mengambil snack, aduh. Tapi namanya pencurian ya, tidak bisa dimaklumi dalam hal apapun. Walaupun memang saat ini kondisinya masih krisis ekonomi dan sudah menuju inflasi yang di berbagai negara sudah mulai mengalaminya, tapi namanya pencurian, entah ini dari anak-anak hingga dewasa, sepertinya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ditiru. Apalagi memang dilihat ya dari keterangan video nih Afan ya, memang pemilik toko atau penjaga tokonya ini memang sudah melihat gerak-geriknya ini nggak biasa gitu. Salesnya ini nggak biasa, tapi luar biasa ya.
Dan apalagi waktu ditinggal di kamar mandi, nah si pelaku ini sudah melakukan aksinya, sudah melancarkan aksinya seperti mencuri beberapa barang, yakni rokok dan juga makanan ringan. Harusnya sih kalau sales sih bisa kan Ketahuan. nge-supply ya. Ini dia ya. Jadi sayang 1000 sayang karena aksi dari sales ini kurang pintar ya. Dalam arti kurang pintar karena sales tidak tahu bahwa di toko tempatnya mencuri itu ada CCTV yang terpasang. Dan ini kira-kira kalau besok salesnya datang lagi untuk, Bu, barang apa Bu yang mau dipesan? Nah, kira-kira apa nggak malu kalau ketahuan ditunjukkan buktinya dengan melihat itu layanan CCTV ya. Masnya ini kemarin ngapain mas? Kok ada snack, ada rokok yang diambil? Waduh, ini kan selain malu, udah pasti hubungannya nanti akan berhubungan dengan pihak kepolisian. Wah, tapi memang ya walaupun sudah ada CCTV, nah mungkin bisa ditambah atau diperbanyak karena memang dari keterangan video, toko ini sudah beberapa kali menjadi sasaran aksi pencurian. Dan bahkan ini ada dugaan bahwa si sales atau pelaku pencurian ini sudah melancarkan aksinya di beberapa toko yang lain. Ya, jadi lagi-lagi CCTV menjadi hal yang penting untuk bisa diketahui, untuk bisa membantu kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya udah, dari masalah sales yang melakukan aksi pencurian di toko, kita ke kabar yang lain. Nah, apa nih? Kalau ini bikin saya tarik nafas. Kenapa nih? Sepertinya beban sekali ya. Sesak dada saya karena di sini ada aksi seorang kakek yang nekat mencabuli cucunya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Alasannya satu, karena dia merasa kesepian. Wah. Aduh. Kesepian ternyata bisa bikin sesat juga ya ternyata. Kalau sepi, kenapa nggak datang ke Jurnal Week? Kan kita ajak ngobrol rame-rame biar rame ya, biar kesepian lagi ya. Betul sekali. Kalau gitu seperti apa? Ini dia beritanya. Lantaran lama kesepian dan tak terpenuhi hasrat seksualnya, seorang kakek asal Mayang, Jember, Jawa Timur tega menyetubuhi cucu kandungnya sendiri. Pelaku bernama Ningwar, kakek berusia 62 tahun hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang oleh anggota unit reskrim Polsek Mayang. Pelaku berhasil diringkus polisi setelah dilaporkan warga karena pelaku kedapatan melakukan aksi bejat terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 16 tahun. Saat hendak diamankan polisi, pelaku sempat lari ke area persawahan. Upaya pelarian pelaku pun tak membuahkan hasil, polisi dengan sigap langsung menangkap pelaku dan mengamankannya ke Polsek. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat berbuat tak terpuji terhadap cucunya karena merasa kesepian dan tak terlampiaskan hasrat seksualnya karena istrinya sudah menopause. Aksi pelaku menyetubuhi korban itu terjadi hingga 10 kali dan dilakukan dalam waktu 2 bulan. Pelaku juga memanfaatkan rumah saat keadaan sepi. Parahnya, pelaku mengancam korban akan membunuhnya jika melaporkan kejadian itu kepada orang tua maupun keluarga lainnya. Dalam kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sarung milik pelaku, celana, baju, dan pakaian dalam korban. Di pakaian dalam korban juga terdapat bercak sperma pelaku. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Sangat disayangkan hal ini lagi-lagi terjadi walaupun di tempat yang lain ya. Kayak ingat usianya sudah 62 tahun. Dan aksi yang dilakukan oleh kakek ini ternyata bukan sekali, bahkan kalau dihitung-hitung itu sudah sekitar 10 kali melakukan aksi pencabulan terhadap cucunya yang berusia 16 tahun, itu pun dalam kurun waktu 2 bulan. Aduh, sangat-sangat miris dan sangat disayangkan. Wah, kalau melihat dari keterangan video ya, karena memang merasa kesepian yang dimana sang nenek atau sang istri dari pelaku ini memang sudah menopause dan kemudian tidak bisa mengeluarkan hasratnya, nah akhirnya dilimpahkanlah ke sang cucu. Ini kan sangat miris sekali, apalagi kalau sudah melihat seperti ini dan ketahuan, bahkan apalagi sang kakek ini juga mengancam apabila sampai si korban ini bilang ke orang tua atau bahkan ke keluarganya ya mengadu, nah ini bisa dibunuh seperti itu dari keterangan video. Dan pada akhirnya memang ditemukan ada aksi pencabulan dan kemudian dihukum selama 15 tahun penjara. Entah apa ya yang ada di dalam benak si kakek ini kok bisa-bisanya melakukan hal seperti itu, padahal ini jelas-jelas adalah cucunya sendiri.
Dan alasannya juga tidak masuk akal karena walaupun hal seperti itu masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Jadi sekarang si kakek ini siap-siap saja untuk menerima hukuman yang akan dilimpahkan padanya, yaitu kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi kalau 62 ditambah 15, nanti usianya sekitar 77 ya, baru akan keluar dari penjara. Nah kira-kira ketika pulang kembali, apa tidak malu ketika bertemu dengan cucunya, istrinya, atau dengan keluarga besarnya? Namun selain itu ya, kalau kita membahas selain dari sisi pelaku, kita membahas sisi korban yang pastinya akan mengalami trauma tersendiri, yang dimana ini harus ada penanganan khusus, jadi tidak hanya pelaku saja yang ditangani, namun juga trauma dari si korban ini, karena pencabulannya dilakukan dengan kurun waktu 2 bulan dan dilakukan sudah 10 kali. Ini kan miris sekali ya, Afan ya. Jadi memang harus ditangani juga, mungkin bisa dibawa ke psikolog untuk meredakan atau bahkan menyembuhkan trauma dengan kondisi si korban. Dan akhirnya si pelaku ini pun juga dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Betul. Sangat miris dan sangat disayangkan ya. Sebaiknya hal seperti ini juga menjadi catatan tersendiri. Ini sekaligus menunjukkan betapa tipis iman dari si kakek ini karena tega melakukan hal yang tidak senonoh kepada cucunya sendiri. Nah, dari video ini pastinya juga bisa ada sisi edukasi yang dimana dengan adanya hal seperti ini, kalau bisa jangan sampai terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Karena kalau sudah kena pidana, nggak main-main nih, 15 tahun penjara loh ya. Yuk dekatkan diri kepada yang memberi hidup kepada kita ya. Yang Maha Kuasa. Baik, kita akan beralih nih ke berita selanjutnya. Kalau ini kan tadi sudah bikin geram ya, kalau yang ini sih bikin sedih, Afan. Setelah geram ternyata, kok beritanya sedih-sedih ya, dari pencurian, pencabulan, sekarang sedih. Apa sih yang buat sedih ini? Nah, kalau ini ada truk muatan babi yang terguling di Baluran, yang lebih tepatnya di Kabupaten Situbondo. Ini juga lebih tepatnya laka tunggal sih. Laka lantas termasuk ya, laka tunggal. Oke, kalau gitu seperti apa videonya? Ini dia. Seperti inilah kondisi kecelakaan tunggal yang dialami truk box bernomor polisi DK8394FX. Truk muatan ternak babi itu mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di jalur penghubung Situbondo Banyuwangi, tepat di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tunggal itu, truk muatan babi itu ringsek dan mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, muatan babi yang ada di dalam truk tumpah ke jalan sehingga mengakibatkan sebagian besar babi mati di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sedangkan sopir dilarikan menuju rumah sakit guna menjalani perawatan medis. Dikonfirmasi secara terpisah, menurut Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Andidita Harcahyaning Tias, kejadian kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari Selasa 20 September 2022. Diduga, sopir tak menguasai medan jalan, akibatnya usai melintasi jalan menikung truk oleng hingga mengakibatkan kecelakaan tunggal dan terguling. Hingga kini, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Situbondo masih melakukan asesmen dan identifikasi di lokasi kejadian. Atas peristiwa tersebut, kerugian material diperkirakan sekitar 50 juta rupiah. Hingga kini, akibat peristiwa itu, kondisi jalan utama penghubung Banyuwangi Situbondo mengalami kemacetan dan terpantau padat merayap. Dari Situbondo, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Wah, yang pastinya kasihan pada sang sopir dan kasihan juga sama babi-babinya juga gitu. Walaupun saya memang tidak bisa memakan babi, tapi saya ngelihat babinya ini lucu-lucu semua mereka gitu loh. Mereka tidak berdosa loh ya. Nah, tidak berdosa. Tapi yang pastinya ya memang hampir sama berita sebelumnya ya. Kalau memang kurang menguasai medan atau bahkan mungkin kondisi fisiknya yang sudah lelah, sebaiknya istirahat terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ya terjadi laka tunggal yang terjadi di Baluran, Kabupaten Situbondo. Sebagaimana yang kita ketahui, antara jalur Pantura dengan jalur selatan JLS yang sekarang belum jadi, antara Gumitir dan Pantura itu kurang lebih sama ya. Memang jalannya itu berkelok-kelok, cuma bedanya adalah kalau Gumitir melewati pegunungan, tetapi kalau Pantura itu memang melewati pesisir. Tapi memang jalannya di sana berkelok-kelok. Ini juga menjadi catatan penting untuk perusahaannya yang mengirim ternak babi ini. Mungkin lebih baik dengan mengirimkan orang yang sudah terbiasa lewat situ, sehingga tahu kondisi medannya, atau bisa menjadi catatan bagi sopirnya, kalau memang belum pernah lewat atau tidak mengetahui medannya, lebih baik kurangi kecepatan, lebih hati-hati, lebih waspada, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa jalur Pantura ini di Baluran juga merupakan akses untuk kendaraan-kendaraan besar, bukan hanya truk, tapi juga bis, bahkan truk fuso dengan truk yang gede-gede juga lewat di daerah sana. Wah.
Dengan melihat seperti ini, pastinya memang tidak ada korban jiwa. Dari keterangan video tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun ada beberapa hewan babi yang dibawa ini kondisinya mati. Karena mungkin trauma, shock, dan juga terjatuh. Karena memang posisinya adalah ini truk muatan babinya ini terguling gitu. Walaupun kondisi sang sopir ini hanya luka-luka ringan, tapi setidaknya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau memang belum menguasai medan, setidaknya kurangi kecepatan, seperti yang sudah dibilang oleh Afan tadi ya, kurangi kecepatan. Dan juga kalau sudah begini, ini kerugiannya juga gak main-main, mencapai 50 juta rupiah. Dalam kejadian yang terjadi pada jam 3 dini hari ini, memang jam-jam segitu memungkinkan untuk kendaraan yang lewat itu lebih sepi ya, karena lebih banyak yang lewat adalah kendaraan besar yang bawa muatan besar atau untuk kendaraan yang membawa barang antar kota, antar provinsi. Namun ketika sepi sekalipun bukan berarti kita tidak boleh waspada. Kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, apalagi kalau jam-jam segitu. Nggak menutup kemungkinan juga, karena pada jam segitu kita masih enak-enaknya tidur. Ketika harus bekerja, ngantuk juga bisa menjadi faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi selalu hati-hati, selalu waspada dimanapun kita berada. Betul sekali, apalagi kalau kita melihat ya di jalur Pantura ini, kan tadi sudah Afan katakan bahwa ini jalurnya ini muatan berkelok-kelok, kemudian juga besar, ya. Alat transportasi yang besar-besar juga, dan ditambah lagi dengan adanya laka tunggal yang terjadi di Baluran ini mengakibatkan jalanan macet yang cukup panjang. Oke, ya. Tadi kita sudah menyampaikan tentang aksi pencurian, kemudian aksi pencabulan dan adanya laka tunggal. Masih ada beberapa berita menarik lagi, tapi kami akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Maka dari itu tetaplah di Jurnal Weekend. Halo pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Kalau tadi kita sudah membahas tentang berita-berita yang menarik, unik, dan juga viral, namun di segmen kali ini juga tidak kalah menariknya. Ini juga berita yang viral loh ya. Viral banget ya. Iya, yang tentang perjudian. Coba kalau kita ngomong tentang judi, apa sih yang diketahui Sasmita tentang judi? Apa saja sih biasanya jenisnya? tuh setahu Sasmita ya, ada judi togel nih, terus kemudian ada judi ini nih kartu gitu ya, main kartu, terus ada sabung ayam. Nah, ini dia ternyata gitu ya. Jadi iya. sekarang ada hubungannya dengan sabung ayam, di mana gerbek sabung ayam polisi letuskan tembakan ke udara untuk beri peringatan kepada para pelaku. Nah, Kayaknya harus gitu sih ya. tapi Cuma peringatan tidak loh boleh ya, lagi. tidak ditembakkan kepada pelakunya, tapi ke udara supaya pelaku tidak kabur. Ini juga salah satu berita yang menarik dalam minggu ini yang viral, dan selengkapnya ini dia beritanya. Petugas Polres Jember menggerebek arena judi sabung ayam yang digelar di area pasar tradisional. Meski sempat berupaya kabur, sejumlah orang yang diduga penjudi berhasil diamankan berikut barang bukti ayam aduan serta sejumlah kendaraan roda 2. Sebelumnya, polisi mendapatkan laporan adanya aktivitas judi sabung ayam di pasar tradisional Desa Jatisari, Jenggawa, Jember. Selanjutnya, polisi pun langsung menuju lokasi guna melakukan penggerebekan. Melihat polisi tiba di lokasi arena sabung ayam, puluhan penjudi seketika lari berhamburan hingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Sebagian penjudi tampak kabur ke dalam perkampungan penduduk, sementara yang lain menghilang ke area persawahan sehingga polisi harus melepaskan tembakan ke udara agar mereka menyerahkan diri. Meski sempat berupaya melarikan diri, sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku penjudi dapat diamankan. Dari tempat kejadian perkara, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 ekor ayam aduan serta 7 unit sepeda motor yang sengaja ditinggalkan di lokasi saat polisi melakukan penggerebekan. Aksi penggerebekan dilakukan atas informasi masyarakat yang mengaku resah dengan praktik judi sabung ayam yang digelar secara terang-terangan tersebut. Guna proses pemeriksaan lebih lanjut, petugas kemudian segera membawa para terduga pelaku berikut seluruh barang bukti ke Mapolsek Jenggawa. Selain itu, polisi juga terus memantau lokasi arena judi sabung ayam agar tidak digunakan lagi untuk aktivitas perjudian. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Kalau saya dengar dor gitu ya, mungkin saya shock. Shock, Iya. kaget, Kaget. tapi bahkan bisa pingsan juga ya. Nah, iya, mau saya dengar ambulan lewat gitu udah merinding saya, apalagi Nah, dengan suara betul. tembakan ya. Kadang-kadang ada mercon letus saja udah bikin
Kaget, gemeteran. Iya, tapi ini merupakan salah satu dari apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk beri peringatan kepada pelaku aksi judi sabung ayam yang saya juga kaget. Ternyata aksi ini tidak dilakukan di tempat yang khusus gitu ya, tetapi dilakukan di sebuah pasar tradisional. Padahal kalau kita ketahui, pasar itu adalah tempat untuk jual beli sayur, baju, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Tapi yang ini berbeda karena dilakukan atau sebagai tempat ajang perjudian, tepatnya adalah judi sabung ayam. Wah, kita kan tahu ya, Van, kalau kita membahas seputar pasar tradisional yang harusnya digunakan sebagai transaksi jual beli antara pedagang dan juga pembeli, namun ini sedikit berbeda dan ini terjadi di Kabupaten Jember, lebih tepatnya di sebuah pasar tradisional yang dimana itu ternyata di dalamnya ada satu kawasan yang digunakan untuk aksi yang tidak terpuji, yakni adanya perjudian sabung ayam seperti itu. Nah, mendapat laporan dari masyarakat, maka polisi pun dengan sigap langsung mendatangi lokasi. Dan masyarakat mengapa melaporkan? Karena merasa resah dengan aksi para pejudi ini yang melakukan aksinya di pasar tradisional. Jadi polisi ketika datang ke lokasi, melihat hal itu kemudian meletuskan tembakan ke udara supaya pelaku tidak kabur. Sayang seribu sayang, meskipun ada beberapa yang mencoba kabur, ternyata tetap saja tertangkap dengan beberapa barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh aparat kepolisian. Tapi ternyata cukup banyak ya, Van ya. Kalau kita lihat tadi di keterangan video ada sekitar 7 ayam dan beberapa sepeda motor gitu. 7 ayam nih, Van. Biasanya nih kalau untuk perjudian sabung ayam seperti ini tuh harga ayamnya juga cukup fantastis. Jadi tidak ayam biasa. Nah, maka dari itu memang harus dibawa oleh polisi supaya memberikan efek jerah. Nah, itu dia. Jadi selain memberikan efek jerah, barang bukti yang tertinggal termasuk pelaku yang ditangkap dan barang bukti akhirnya dibawa ke polsek setempat dan polisi pun terus melakukan pengawasan supaya tempat itu tidak dijadikan ajang perjudian sabung ayam kembali. Harusnya emang digunakan sebagai tempat yang semestinya ya. Jadi pemerintah membangun pasar, lebih tepatnya pasar tradisional itu digunakan untuk proses transaksi jual beli gitu, bukan untuk digunakan untuk ekonomi ya. Betul. Itu kalau saya dapat ayamnya, mungkin tak kasihkan ke dapur, istri disembelih buat opor. Wah, enak ya kalau misal opor nih. Lebih enak dan tidak mengandung resiko pembunuhan ya, walaupun yang dibunuh adalah ayam. Terus kan, tapi semoga saja dengan adanya kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya. Nah, kita akan bergeser, nggak kerasa ini berita terakhir ternyata. Berita terakhir, apa berita terakhir kita kali ini? Berita terakhirnya ini kalau tadi kita sudah membahas tentang kejadian yang ada, yang cukup viral di Kabupaten Jember. Nah, kalau kali ini ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ya. Ini adanya aksi pencurian lagi nih. Pencurian lagi ya. Jadi ini hendak curi sepeda motor, ada 2 maling yang dihajar massa. Nah, ini kayaknya hampir sama dengan segmen sebelumnya ya. Kita lihat bagaimana aksi massa menghajar malingnya. Apakah berbeda ya? Ini dia. Seperti inilah aksi percobaan pencurian kendaraan bermotor milik Zaini, warga Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Aksinya itu pun sempat rekam kamera CCTV milik toko busana dan aksesoris di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, aksi maling sepeda motor saat siang bolong itu gagal, sebab terpergok korban saat mencongkel lubang kunci sepeda motor dengan kunci letter T. Pemilik motor yang mengetahui aksi pelaku langsung berteriak dan mengejar kedua pelaku. Sebelum diamankan massa, korban nekat menabrak kendaraannya ke pelaku agar berhenti berlari. Saat pelaku terjatuh, warga sekitar langsung datang dan memberi hadiah bogem mentah kepada kedua pelaku itu. Aksi heroik Zaini saat menabrak pelaku dilakukan lantaran tak mau ada korban aksi pencurian lainnya. Meskipun usai menabrak kedua pelaku, korban sama-sama jatuh terpental ke aspal. Namun aksinya itu membuahkan hasil dan kedua pelaku pun diamankan polisi. Diketahui, kedua pelaku berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, diduga sering melancarkan aksinya. Namun, untuk kali ini, kedua pelaku ketiban apes dan terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Wah, ternyata selain diajar massa, di sisi lain ada aksi heroik ya yang terjadi dari keterangan video tadi. Ada kisah menarik di balik peristiwa aksi pencurian ini ya.
Walaupun memang sebenarnya cukup miris ya, cukup sedih juga karena memang dari tadi kita memang melihat bahwa akhir-akhir ini di Jawa Timur lebih tepatnya banyak sekali aksi pencurian. Nah, semoga saja dengan diberitakannya seperti ini bisa memberikan efek jerah karena memang hukumnya tidak main-main. Dan bahkan masyarakat juga bisa memberikan efek jerah, salah satunya seperti dihajar massa. Dalam aksi ini memang kedua pelaku tidak mengetahui bahwa aksinya itu terekam CCTV yang ada di sekitar lokasi. Nah, kemudian si korban atau pemilik kendaraan begitu mengetahui bahwa motornya menjadi korban atau menjadi barang jarahan, ia pun juga melakukan aksi nekat. Ia pun sempat mengejar aksi pelaku, bahkan tidak main-main. Untuk menghentikan pelaku dari tindak kaburnya, akhirnya korban pun menabrakkan kendaraannya sehingga pelaku pun akhirnya terjatuh. Nah, melihat hal itu, akhirnya korban pun juga geram, bahkan massa yang ada di sekitar tempat itu juga ikut melakukan aksi penggebukan. Mereka juga sama-sama kesal melihat aksi dari pelaku ini. Wah, tapi ternyata aksi heroik korban ya dengan menabrakkan si pelaku yang akhirnya bisa ketangkap, dan ditambah lagi ada tambahan CCTV dari sebuah toko yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan pada akhirnya memang kalau sudah begini, siap-siap ya sel penjara menunggumu. Walaupun aksi ini terjadi di Asem Bagus, ternyata pelakunya kalau dilihat dari identitas yang dibawa oleh pelaku bukanlah warga Situbondo, bahkan juga bukan warga Jawa Timur. Karena sangat kaget, karena dia ini adalah warga luar provinsi, tepatnya dari Sumatera Selatan. Jauh-jauh dari Sumatera ke Situbondo hanya untuk mencuri. Waduh, sangat disayangkan ya. Padahal kalau bekal dari sana ke sini, transportasinya itu dibuat makan udah cukup loh ya buat sehari, 2 hari. Itu sangat disayangkan. Berarti intinya merantau ya. Tapi merantau kalau hanya untuk mencuri kan eman-eman ya. Eman-eman kenapa tidak melakukan pekerjaan yang lain yang lebih halal. Jadi merantau dengan baik supaya nambah saudara. Betul. Jadi sekarang ya udah siap-siap saja berurusan dengan pihak kepolisian. Wah, tapi kalau kita ngomongin soal merantau ya, kira-kira Afan pernah ya sih merantau? Pernah. Pernah ya, tapi kan kita tidak pernah melakukan aksi yang demikian. Iya, alhamdulillah gitu. selalu baik-baik ya. Saya pernah ke beberapa pulau sih. Wah, sampai beberapa pulau Iya. ya. Ini menarik sekali karena memang kalau kita membahas soal merantau, karena mungkin memang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan lagi ya. Seperti yang akhir-akhir ini kita alami seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan juga kenaikan beberapa sektor lainnya yang akhirnya membuat kita mungkin apabila UMR-nya tidak mencukupi maka harus pindah ke lokasi Gelap tertentu. mata. Nah, Gelap tapi mata ya. jangan sampai gelap mata nih Nggak Ovan boleh, ya. mata udah gelap, nggak boleh gelap lagi ya. Jadi Nah. walaupun ada hal yang membuat kita itu tidak bersahabat atau kita dalam kondisi terjepit, berusaha untuk selalu berpikir sehat, mencari celah di mana kita bisa mencari ekonomi dengan cara yang baik, tentu saja yang halal juga. Betul sekali, memang kondisinya ekonomi sulit, rakyat menjerit, tapi aksi pencurian juga jangan sampai dilakukan. Saya jadi ke tetangga saya kalau ngomong, "Mas, warga apa?" "Oh, saya warga elit." Kenapa demikian nih? Ekonomi sulit. Oh, Terus jadi ada jadi singkatan elit. nih ya. Iya. Tapi jangan sampai ini, ya semoga saja lah ya semuanya bisa mereda, semuanya bisa kembali normal, dan kita juga bisa merasakan hidup aman, nyaman, dan juga sejahtera. Oke, sudah 10 berita kita hadirkan, saatnya kita akhir pekan juga kan? Iya betul. Iya, habis Kita harus ini- pamit undur diri dulu ya. Iya, karena ya. sebenarnya saya juga mau dinner. Wow, mau dinner ya Iya. dengan sang istri. Kalau gitu aku juga Oh gitu ya. Baik, pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan, tentu saja di acara yang sama, Jurnal Weekend yang selalu menghadirkan berita yang unik menarik. dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Saya Afan. Dan saya Sasmita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.